Oke, selamat datang di video saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Maria Brilianti Dunasiwi dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan industri terakhir 020. Pada video kali ini, saya akan berlatih dan juga untuk latihan soal masih dengan materi yang sama, yaitu materi 2D sebelum kita masuk ke 3D. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita kerjakan, yaitu ada sekitar 6 soal. Bisa kita lihat teman-teman. Untuk yang pertama, ini adalah contoh soal untuk penggunaan mirror entities ya. Lalu yang selanjutnya adalah ini untuk penggunaan patterns yang ada di tools SolidWorks. Lalu yang terakhir ada 4 latihan soal 2D yang sudah dengan tingkatan kesulitan masing-masing ya. Mungkin langsung saja kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat ada pola yang sama dari masing-masing segitiga atau panah ini ya. Jadi kalau dari saya, caranya sendiri saya memakai dari atas ke bawah, atas dimirrorkan ke bawah. Tetapi jika teman-teman ingin dengan pola yang dari samping atau kiri atau kanan, juga bebas. Nah, untuk caranya sendiri saya membuat patokan untuk titik ini dengan ini karena ini dimensinya 36, dan juga untuk di atasnya atau garis Y nya itu 25. Kita langsung saja ke softwarenya ya. Nah, di sini bebas ya teman-teman untuk tampaknya. Oke, jika sudah, kita buat garis X dengan Y. Bebas teman-teman, bisa midpoint line atau center line juga boleh. Di sini saya pakai untuk midpoint line dengan center line nya yang atas. Lalu kita beri ukuran di sini yaitu 36. Lalu untuk bagian sininya 25. Lalu bisa kita lihat ya, untuk 36 ini kan mulai sketsa segitiganya itu bukan di dalam ukuran 36, tetapi setelah garis 36. Jadi kita perlu membuat garis di sini terlebih dahulu sketsanya. Kotak ini. Oke. Ini dibuat construction geometry dulu. Lalu kita bisa mulai dari sini. Nah, di sini ini bebas ya. Ini, lalu ini. Nah, setelah itu mungkin kita bisa beri ukuran, karena di sini masing-masing lebar atau sisinya itu 6 mili ya. Tapi karena di sini setengahnya 6 mili, jadi kita ubah jadi 3. Oke teman-teman, saya jeda sebentar karena perlu dicas. Oke. Lalu di sini juga ini 3 juga ya. Nah, oke, di sini juga 3. Nah, setelah itu kita bisa baca nih di ini. Bagaimana kita bisa mengetahui ini berapa? Caranya simpel, kita pakai logika. Di sini ke sini kan 20 mili. Lalu dari sini ke sini itu 6 mili. Maka 20 dikurangi 6 kan 14. Di sini ada 2 sisi, maka otomatis 14 bagi 2 yaitu 7.
Sini kita ganti menjadi 7. Di sini kita bisa lihat ya, ini belum sejajar dengan ini. Kita perlu beri ukuran dulu ini. Ini kita sejajarkan dengan ini di CTRL, lalu klik itu kita vertikal. Begitu jangan ukuran ini. Ini dengan ini. Kita ulang saja lah ya. Mungkin ini kita sejajarkan. Nah, oke. Kita buat lagi garis di sebelah sini. Ini CTRL. Nah, ini untuk relasi equal ini untuk menyamakan ukuran yang sama. Jadi tanpa perlu kita memberikan ukuran masing-masing, karena mungkin jika terlalu banyak atau mungkin ada lingkaran dengan ukuran yang sama atau dimensi yang sama, jadi pakainya relasi equal. Nah, maka kita bisa lihat ya, ini 7. Nah, setelah itu kita membuat nih garis ke sini, garis segitiga siku-siku. Kita tarik garis ini sampai ke sini. Kita perlu membuat dulu garis di sini supaya lebih mudah ya. Ini kita buat construction, lalu ini dengan ini bebas dulu ya, ini karena kan masih sketsa. Terus ini juga sama, ini ke sini bebas dulu. Nah, lalu baru kita beri ukuran. Di sini kan terteranya 20 mili ya, jadi kita buat ini jangan sampai salah ya. Ini kan ada ini, jadi yang benar itu yang miringnya ya, sisi miringnya ini 20. Nah, ini equal saja, CTRL, klik equal. Nah, setelah itu kan kita sudah membuat nih sketsa yang dari sininya. Ini kita buat jadi konstruksi aja. Nah, kita perlu untuk memirrorkan ini dengan ini sebelum kita bisa memirrorkan atas dengan bawah. Caranya kita masuk ke Tools Mirror Entities, lalu kita pakai CTRL, klik bagian yang ingin kita mirror, klik. Ini juga tidak apa-apa, biasa. Ini mirror about ini. Nah, maka secara otomatis akan terbentuk seperti ini ya. Ini kita bisa buat nih garis lagi untuk menghubungkan ya. Ini juga dibuat. Terus kita kan perlu membuat di atasnya dan juga bawahnya nih, kita perlu membuat. Caranya sama ya, kita menggunakan mirror entities juga, tapi untuk bagian atasnya kan hanya separuhnya saja, sedangkan yang bawah itu perlu 2 kali pemirroran, ini dengan ini. Jadi kita membuat dulu yang sebelah sini, yang atasnya, CTRL, ini saja, ini, lalu mirror about di sini. Nah, bentuklah panah ya. Kita bisa cek mungkin ini apakah benar 6. Oke, benar. Nah, untuk ininya untuk apa? Untuk lingkaran di sini ya. Ini jari-jarinya kan ada jari-jarinya 3 atau diameter 6. Terus kita membuat ininya. Caranya simple juga, kita pakai mirror entities, klik semua bagian yang di sini. Ini juga.
Nah, setelah itu ketika sudah klik untuk memirrorkan, kita tinggal mirror. Nah, oke. Sudah jadi, tinggal kita membuat untuk lingkarannya ya. Kita buat di sini 6. Lalu kita trim dulu. Nah, setelah itu kita mirror juga untuk bagian bawahnya. Ini dengan yang ini. Nah, ini kan belum fully define, ini masih under define. Nah, caranya bagaimana kita perlu memberikan relasi masing-masing garisnya atau titik. Lalu ini dengan ini mungkin, oh tidak, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ini dengan ini. Pokoknya bagian yang bisa bentuk relasi itu bentuk saja. Ini dengan ini bisa. Ini dengan ini. Ini bisa ya. Ini dengan ini. Oh, tidak bisa ya. Ini dengan ini. Tadi 20 sudah. Lalu di sini tadi 6. Jadi kita hapus. Ini 6. Oke, siap teman-teman, kita langsung lanjut saja ke soal selanjutnya. Nah, ini juga mudah ini. Oke, sebelumnya kita save dulu. Kita buat folder ya, tugas jam 1 mirror. Oke, langsung saja buat new. Nah, caranya di sini tuh kan ada pola yang sama juga nih, tapi bagaimana kita membuat dengan pola yang sama tanpa harus, kalau misal ini kan pasti harus menggunakan entities dengan center line yang terus menerus kan. Jadi untuk efisiensinya kita membuat saja garis ini dengan ini dulu, 170 dengan 40. Kita buat ini 170 dengan bagian atas itu 40. Nah, lalu kita membuat nih garis ini dengan ini. Kita buat sembarang aja, yang penting kan terbentuk dengan pola yang sama ya. Ini kita luruskan, Ctrl klik lalu vertikal. Nah, kita beri ukuran dulu nih. Di sini tadi ukurannya adalah 10. Lalu di sini tadi ukurannya 20. Di atasnya ukurannya tadi 18. Nah, jika sudah, ini kita belum sejajar ya, kita sejajarkan dulu. Ctrl
lalu kita horizontal. Kita masuk ke bagian namanya linear sketch pattern. Ini untuk apa? Untuk sama seperti mirror entity, tapi lebih tepatnya ke memberikan pola yang sama tapi dengan garis XY. Kalau circular di sini ada circular juga, tapi circular ini untuk khusus untuk lingkaran, tapi ini untuk pola yang terbentuk seperti ini. Nah, kita caranya di sini kan ada X, ada Y, ada entities to pattern. Nah, entities to pattern itu untuk kita mengeklik bagian garis mana yang mau kita linear sketch pattern itu. Untuk Y dan X nya ini untuk arah ya, arah X arah ke samping atau horizontal, Y nya ke arah vertikal. Nah, di sini ada tertera dua ini untuk apa? Untuk jumlah pola yang ingin kita buat seperti ini. Nah, langsung saja kita ke entities to pattern, kita klik dengan CTRL. Nah, maka akan terbentuk seperti ini ya panahnya. Ini 10 cm. Nah, karena di sini tertulisnya spacing 10 mili ditambah 18, maka untuk membuat garis yang sama seperti ini, maka kita membuat ini menjadi bukan 10 tapi 28 ya. Di sini karena 10 dan 18. Nah, di sini kan sudah terbentuk nih dua pola yang sama. Karena kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, kita ganti menjadi 5 karena di sini kan yang kita butuhkan kan X atau ke samping ya. Jadi kita klik 5. Oke, klik OK. Lalu kita tinggal hubungkan saja nih garis-garis. Nanti kita coba dimensi apakah benar. Kita klik ya nih 30. Oke, benar. Udah ya, simple. Lalu kita langsung save saja. Dan 2 linear. Nah, kita masuk ke modul ini. Ini mungkin untuk sekilas terlihat sulit, tapi kita coba membuat itu menjadi mudah. Kita langsung masuk saja ke solidnya. Kita new part. Oke, kita buat. Nah, pertama kita membuat ini seperti bentuk kipas ya. Nah, di sini tuh yang dibutuhkan itu adalah ketelitian dan juga akurasi. Karena di sini kan ada titik miring. Nah, kita menggunakan logika. Kalau titik miring seperti ini berarti ini kan terbentuk seperti segitiga siku. Otomatis jaraknya ini atau derajatnya itu 90 derajat ya. Jadi kita buat lingkaran dulu lah ya. Kita buat lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Dan di sini dimulai dari yang terkecil itu lingkarannya adalah 38. Lalu yang kedua itu dari jari 35. Terus buat dulu. Kita buat dulu lingkaran bebas. Ini tidak sama, kita samakan dulu. Nah, paling kecil tadi kan 38 ya. 38. Lalu di sini tadi jari-jari 35 kali 2. Lalu yang ketiga ini jadi diameternya 130. Lalu yang terakhir itu 152. Nah, ini kita rapikan dulu supaya tidak menghalangi. Nah, lalu kita membuat nih, bagaimana nih kalau kita ingin lihat kan ini memusingkan ya.
Caranya adalah kalian membuat dulu garis miring sebesar, atau kalau kita pakai dimensi di sini 45 atau di sini 90. Kita buat dulu pakai midpoint line. Terus kita buat juga garis center di sini supaya lebih memudahkan saja. Lalu kita ke dimensi ini dengan ini untuk ini dengan ini ya, sebesar 45 derajat. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui, mungkin kita buat dulu yang lingkaran kedua ini menjadi konstruksi geometri agar tidak membosankan. Kita zoom, lalu kita buat nih lingkaran di sini. Kita bisa tahu di titik ini, di garis yang melintang ke kanan ini terbentuk lingkaran dengan jari-jari 30, dan di luarnya juga ada lingkaran lagi sebesar jari-jari 40. Kita ke circle, ini bebas dulu ya, kan nanti kita tangan. Kita buat dua sekaligus. Lalu kita ubah ukuran ini menjadi jari-jari 30 atau diameter 60. Lalu untuk bagian luarnya ini adalah jari-jari 40 atau 80 diameternya. Nah, setelah itu untuk bagian yang tidak terlalu penting kita hapus saja agar tidak membuat sakit kepala. Ini hapus, ini juga hapus. Kita belum ini ya, tadi lupa. Maaf teman-teman. Kita perlu tangan dulu ya, ini antara ini dengan ini, tangan. Nah, ini sudah ya, sudah mengikuti ini dengan ini, kita langsung trim saja. Ini. Nah, ini sudah ya, sudah kita buat, ini sudah terlihat nih sketsanya. Tetapi kan kita bisa teliti lagi, di bagian sini itu ada semacam fillet ya, tapi kita membuatnya dengan lingkaran, yaitu masing-masing jarinya 5. Jadi kita perlu membuat 3 lingkaran dengan jari-jari 5. Di sini kita beri ukuran 5 itu jari-jari ya, kita pakai diameter 10. Nah, kita tangan terlebih dahulu, tangan, lalu ini dengan ini juga di tangan. Nah, terus kita pakai namanya relasi equal tadi ya, kita pakai CTRL supaya memudahkan kita untuk memberikan dimensi secara cepat. Ini juga kita tangan ya. Nah, setelah kita sudah tangan, kita untuk trim bagian yang tidak kita perlukan. Nah, ini juga, dan ini juga, dan ini. Nah, setelah kita terbentuk, kan di sini ada 4 pola yang sama. Jadi kita memakai namanya tools circular sketch pattern ini untuk membuat pola yang sama juga. Bedanya ini untuk lingkaran saja. Kita CTRL klik garis yang ingin kita samakan ya. Nah, ini sudah benar ya.
4 jumlahnya, bisa dicek dulu. Kita oke sih. Nah, sudah terbentuk. Ini sudah selesai. Oh, kita belum membuat ininya ya, kita belum membuat untuk apa namanya, titik ininya ya, apa, garis kotaknya. Nah, jadi kita pakai namanya 3 point rectangle center ya. Jadi caranya teman-teman kan sih sudah membuat nih garis 45 derajat, jadi tempatnya sudah sama dan disesuaikan. Kita klik titik ini ke sini. Nah, lalu terus kita buat apa, ini ke sini tadi 18 ya, 18, lalu ini juga 18, jangan sampai salah, ini dengan ini beda. Nah, ini 18. Nah, ini sudah. Tinggal kita membuat untuk void define nya, kita coba-coba saja. Ini, nah ini masih, oh ini sudah full define ya teman-teman. Jadi ini untuk bentukannya setelah kita buat ya, teman-teman bisa mencoba ya. Kita langsung saja lanjut ke yang soal kedua. Ini sebenarnya tidak sulit tapi juga tidak mudah. Kita mungkin bisa coba. Di sini kita bisa lihat nih, kita buat dulu bagian atasnya dulu ya, atau bagian bawah nanti. Dan di sini itu diameter kecilnya 80, lalu di tengahnya 100, dan di bagian luar itu 120. Kita buat, kita save dulu nih. Bagian 1 2D. Oke, kita buat yang baru. Kita buat lingkarannya tadi jumlahnya ada 3 ya, 1 2 3. Masing-masing tadi lingkaran yang paling kecil tadi 80, lalu yang kedua itu 100, lalu yang terakhir tadi 120. Nah, kita ini buat dulu ini jadi konstruksinya agar tidak pusing. Nah, lalu kita membuat nih lingkaran kecilnya. Di sini kan ada 2, lingkaran luar dan lingkaran dalam. Nah, di lingkaran dalam ini kan untuk diameternya itu 20. Ini 5 itu adalah jumlah lingkarannya, artinya 5 lingkaran kecil itu diameternya 20. Lalu yang untuk luarnya itu 30 ya, 30 dengan 5 lingkaran. Kita buat untuk patokannya ada di sini, karena di sini ada titiknya. Bebas ya ini, yang penting pas dengan titiknya. Ini sini kita ubah ke 20, lalu di bagian luar tadi 30. Nah, caranya agar efisiensi ya, kita menggunakan Circular Sketch Pattern. Kita Ctrl, klik zoomnya tadi ada 5, kita ubah menjadi 5, klik OK, lalu kita trim.
Nah sudah ya. Setelah itu kan ini bagian atasnya sudah selesai. Kita buat untuk patokan yang membuat yang bawahnya. Kita membuat dengan garis center line. Oke. Lalu kita beri ukuran. Tadi untuk di titik diameter ke sininya itu adalah 120. Nah setelah itu kita buat nih lingkaran bebas di mana, tapi untuk jari-jarinya menyentuh ke titik tadi yang sudah kita ukur. Yang penting ini lurus dengan ini. Nah lalu kita beri diameternya adalah jari-jari 45 atau diameter 90. Nah setelah itu kita bisa cermati. Sebenarnya ada banyak cara, tapi ini cara paling mudah buat saya. Jadi caranya di sini kan ada lingkaran nih, yaitu 35 dengan 35. Nah caranya untuk membuat lengkungan-lengkungan seperti ini sebenarnya ada dengan ini, dengan 3 point atau lengkungan yang lain, tapi ini paling mudah. Jadi kita buat dulu mungkin garis di sini dengan ini, dengan kemiringan itu 60 derajat. Kita buat saja di point line, lalu kita mirror saja. Nah klik OK, lalu kita beri ukuran nih sini, yaitu 60 ya. Nah setelah itu kita buat lingkaran ini 35, ini juga sama dengan lingkaran dalamnya 35 dengan 16 di sini. Lalu ini diubah menjadi 35. Lalu kita mirror over. Oke, ini mungkin kita bisa hapus ya. Lalu, nah bagaimana membuat lingkaran ini? Caranya, di sini kita menggunakan lingkaran di sini sejumlah, kan ini 90. Nah caranya kita perlu menggunakan logika matematika. Jadi ketika di sini 90, maka di sini berapa? Karena di sini diameternya 35, maka 90 ditambah 35. Sebaliknya kalau lingkaran luar ini berarti 90 dikurangi 35. Sama seperti lingkaran yang kecil ini, berarti 90 ditambah dengan diameter 16. Atau sebaliknya yang kecil ini, yaitu 90 dikurangi 16. Kita bisa coba apakah pas. Menurut saya ini lebih efisien dibandingkan dengan membuat lengkungan secara manual. Jadi ini kita buat 90 ditambah 35. Nah bisa lihat teman-teman, di sini lebih akurat dibanding kita membuat lengkungan dengan opini sendiri. Kita membuat 90 dikurangi dengan 35. Nah pas kan. Kita mungkin bisa trim dulu ya supaya tidak membuat sakit mata. Trim. Sini kita membuat menjadi construction dulu. Nah lalu kita juga membuat nih di sini lengkungan di dalamnya yang paling kecil. Ini tadi 90 dikurangi 16, ditambah 16. Kalau bebas tambah 16 juga bisa. Terus ini juga dibuat untuk lingkaran kecilnya 90 dikurangi 16. Nah kita trim.
juga di trim, ini juga di trim. Nah, lalu kita rapikan dulu nih bagian yang tidak penting mana. Di sini tidak diperlukan ya garis di sini. Nah, sudah selesai. Kita sudah membuat ini. Lalu kita membuat gagangnya ya, semacam gagang di sini. Nah, bagaimana? Saya menggunakan midpoint line untuk sebagai center. Ini kita beri ukuran tadi 30. Lalu kita baru membuat garis dari sini ke sini. Pastikan untuk lurus. Nanti kalau tidak lurus bisa diluruskan dengan ini ya. Nah, naik vertikal. Lalu kita juga buat di sebelah sini. Ini belum lurus, kita make vertikal. Nah, ini dengan ini 15 ya, 15. Ini dengan ini 15. Nah, lalu kita trim bagian sini. Tuh. Lalu kita perlu membuat, di sini kan ada lengkungan ya. Di sini bisa lihat adalah jari-jari 8. Jadi masing-masing itu jarinya 8. Kita buat dulu lingkaran. Kita buat dimensinya adalah 16 ya. Lalu kita tangan. Lalu ini dengan ini kita tangan. Lalu untuk membuat dimensi yang sama kita menggunakan relasi equal. Klik ini dengan ini, lalu equal. Ini dengan ini di tangan. Ini dengan ini di tangan. Nah, lalu kita trim. Kita klik OK. Kita mirror aja di sini dengan ini, mirror output ya. Nah, tinggal kita rapikan saja bagian-bagiannya. Kita perlu hapus. Ini sepertinya jangan ditutup dulu ya teman-teman. Lihat dulu ini secara utuh, baru gini. Kita mungkin coba dulu ya, kita ini. Nah, aja teman-teman, kita tinggal membuat masing-masing relasinya ya. Ini untuk sudah full define ya. Tadi saya menambahkan relasi antara titik ini dengan titik ini. Lalu relasi dengan titik ini dengan titik ini. Lalu untuk ini relasinya ini ya, titik ini, diameter ini dengan titik diameter yang ini. Kita bisa save terlebih dahulu. Jam 27. Nah, selanjutnya kita buat untuk bagian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bentuknya ini lumayan tricky ya, bentuk baling-baling, tapi sebenarnya mudah. Caranya kita perlu membuat dulu lingkarannya. Lingkarannya kan ada
kita teliti lagi, ada 3 lingkaran ya nih. Lingkaran yang dalam itu sejumlah ini 30 ya, karena di sini tertera 30. Di sini diameternya 30. Lalu yang bagian ini itu adalah nih jari-jari 20. Atau nah ini nih bisa teman-teman lihat. Nah di sini dia memberikan keterangan jari-jari 20 atau diameter 40. Lalu yang luarnya ini 45. Kita langsung eksekusi. Kita buat lingkarannya 3. Isi bagian ini tadi 30 ya, 30. Lalu di sini itu 40 dan di ini 45. Kita buat dulu nih bagian luarnya, kita buat menjadi construction biar pusing. Lalu bagaimana nih membuat kayak gini nih, kan pusing ya. Jadi langkah pertama kita perlu membuat untuk garis centerline ke sini untuk menjadi sebuah patokan. Garis bantu ya ini. Lalu kita ubah ini menjadi ukuran kita 80. Lalu kita buat nih lingkaran di sini, kan ada 2 lingkaran ya, lingkaran dalamnya itu jari-jari 10, lalu lingkaran luarnya itu lingkaran dalamnya 10, yang luar jari-jari 10 atau diameter 20. Lalu kita ubah lingkaran dalamnya di sini yaitu 10 dan di sini 20. Nah sekarang bagaimana nih membuat kayak gini, gimana? Kita kan sudah tahu nih patokannya di sini kan ada lingkaran R30 atau diameter 60. Caranya kita membuat lingkaran di bagian sini yang lurus dengan ini. Ini adalah 60. Lalu kita tangan dulu ini dengan ini, kita tangan. Lalu kita buat kartiga ya tanpa manual, kita pakai circular sketch pattern. Klik, lalu kita ganti menjadi 3. Oke. Nah kalau udah, kita buat lingkaran dari ini ke sini ya. Lalu kita mirror begini, lalu ini. Oke. Nah lalu untuk ini nanti saja kita fokus ke bagian sini agar bisa untuk digunakan di circular sketch pattern. Jadi kita perlu membuat ini ya, dalaman ini. Bagaimana caranya? Kan di sini kita bisa tahu nih untuk jarak dari sini ke sini itu 5, ini juga 5, sama-sama 5. Terus di sini juga ada lingkaran kecil, ini jumlahnya diameternya itu 4 atau jari-jari 2. Lalu di sini juga jari-jarinya itu 4. Jadi kita bisa tahu nih dengan lingkaran ini kita buat saja di sini bebas, di sini juga bebas. Nah, jari-jarinya tadi di sini adalah 8. Lalu di sini tadi ada 4. Nah di sini kan ini dia tergabung ke sini ya, tergabung ke lingkaran yang lingkaran luar yang 20. Jadi kita perlu tangan ini. Belum. Kita buat dulu garis ya, garis ke sini. Ini untuk ini ya, untuk ukuran apa? Kan tadi ukurannya 5. Kita perlu buat jadi 5. Nah ini juga sama, kita buat juga
jarak ini dengan ini itu 5. Nah, lalu kita mirrorkan dulu ya. Kita mirrorkan dulu, mirror about. Nah, kalau sudah, kita mungkin bisa hapus bagian yang ini. Lalu kita buat garis penyambung antara jari-jari itu dengan ini. Nah, lalu bagaimana ini supaya menempel? Kita pakai tangan klik ini dengan ini ya, kita menyambung, kita klik tangan. Nah, maka otomatis akan terhambung. Nah, demikian juga untuk yang lingkaran ini. Ini kan lingkaran kedua ya, jadi kita perlu menyambungkan lingkaran ini ke lingkaran 2 ini. Klik ini dengan ini, kita tangan. Nah, maka terbentuklah seperti ini. Lalu kita trim bagian yang tidak penting. Di sini kan terhapus ya. Ini juga terhapus, ini juga terhapus. Lalu bagian ini juga terhapus, juga terhapus. Terus ini juga terhapus ya. Nah, setelah itu kita sudah berhasil membuat ininya. Lalu kita perlu untuk membuat menjadi 3. Caranya dengan circular ini ya, circular sketch pattern. Kita klik bagian ini, intinya line-line yang perlu kalian ini ya, seperti yang saya contohkan di sini, di sini. Ini juga, oh tidak, kita ubah menjadi 3. Nah, hanya 3 ya. Nah, ini sudah terbentuk, kita tinggal klik centang. Nah, selanjutnya kita hapus bagian yang di sininya, lingkarannya. Lingkaran dihapus. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Coba kita cek dulu untuk sisi ini dengan ini apakah benar 120 derajat. Kita cek menggunakan garisan terang ya, ini dengan ini. Nah, sudah benar. Nah, setelah itu kita tinggal membuat ke fully define ya. Fully define, kita buat relasi masing-masingnya. Yang terutama garis yang biru ya, ini benar, sudah benar. Nah, sudah fully define ya teman-teman. Setelah itu kita ubah saja ke jari-jari. Langsung saja kita close, kita save as, lalu kita langsung ke yang terakhir. Ini sangat mudah, ini sangat mudah sekali. Ini kita save as dulu ya. Kita save as. Di sini bagian 2 kita buat lagi untuk bagian yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat nih lingkarannya lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, dan 4.
Nah, ini masing-masing di paling terkecil itu ada diameter 40, 60, 80, dan 114. Langsung saja kita eksekusi. Ada 4 ya, kita buat saja 4 bebas. Ini tadi 40, ini 60, 80, ini 114 atau 15 ya? 14 gitu ya. Oh ya, 14. Nah, bagian luar ini kita jadikan ke salah satu geometri. Lalu mana lagi ya? Oh, yang kedua ini juga menjadi conversion geometri. Lalu kita buat untuk dalamnya dulu nih. Lingkaran ada 3, masing-masing diameternya itu adalah 10 atau 3 lingkaran. Kita buat dengan seperti yang tadi ya, sama ini dengan 10 ya, diameter 10. Lalu kita ke sequence sketch pattern, klik ini ubah menjadi 3. Oke, setelah itu kita buat lingkaran luarnya. Di lingkaran paling luar kan ini untuk diameternya itu 14. Buat di sini. Ini lalu ini coba menjadi 3. Nah, di sini tuh kan ada 3 lingkaran ya, ini ada 3 lingkaran. Ada yang paling kecil tuh 14, lalu di sini tuh 26 ya, dan yang paling luar itu jari-jari 17. Kita buat lagi lingkaran. Sini tadi 26, lalu ini tadi jari-jari 17 kali 2. Lalu kita scroll pattern lagi yang ini aja, ini 3. Nah, setelah itu kita gabungkan dulu nih lingkaran ini dengan ini kan. Caranya kita bebas dulu ya, membuat sembarang gitu, nanti kita tangan. Nah, ini dengan ini kita tangan, lalu ini dengan ini ya. Setelah itu ini dengan ini. Ini untuk bagian tidak penting kita trim. Lalu ini juga buat lain lagi di sini. Lalu kita trim. Ini sudah ya, sudah membuat ini kita coba luruskan apakah sudah sesuai. Horizontal, oke sudah. Ini dengan ini horizontal, oke. Nah, lalu kan di bagian ini tidak dibutuhkan ya bagian ini, jadi kita trim. Lalu untuk membuat ininya kita membuat saja di sini, yaitu dengan menggunakan garisnya ya. Kita sambungkannya ke sini ya, ke sini.
Ini apa sudah lurus? Ini sudah lurus. Oke, sudah. Nah, kita juga buat di sebelah sini. Ini kita cek dulu apa sudah lurus. Oke, saya itu kita tinggal trim bagian sini, lalu kita di sini kita bisa cek nih juga, lalu kita ke sketch pattern ya, klik ini bagian ketiga. Oke, ini tinggal diterima aja. Sini jangan sampai ini ya terlewatkan ini detail juga, karena jika tidak ini maka kalau misal udah terlihat garisnya tuh hitam semua tapi masih under define, nah kemungkinan karena itu. Nah, kita sekarang tinggal ke under define, ini sudah sama ya. Kita membuat menjadi ini. Ini sudah rapikan ya teman-teman, nanti tinggal kita rapikan lagi. Nah, itu dia untuk soal-soal yang kita kerjakan untuk latihan 2D penyelesaian modul, dan juga tadi ada 2 soal untuk soal mirror entities dan juga linear sketch pattern. Nah, selanjutnya mungkin cukup saja untuk video tentang terkait dengan penyelesaian soal tadi. Mungkin jika teman-teman mempunyai kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar, atau mungkin ada pertanyaan dengan cara yang saya ajarkan bisa ditanyakan di kolom komentar juga ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.